Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Pak Guru harap hari ini anak-anak kabarnya baik-baik saja, sehingga dapat menerima ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ya alhamdulillah, ya dengan ridho Allah kita kembali untuk bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu Allah yang dicucurkan di madrasah ini. Ya, salah satunya adalah pelajaran fikih. Nah, sebagai orang Islam itu berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan yang sudah tercermin dalam rukun Islam yang berjumlah berapa? Ya, 5 rukun, yaitu membaca syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan menunaikan ibadah haji. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya yang berbunyi Buniyal Islam alal khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu 2 kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Nah, dari hadis di atas itu kita akan mempelajari salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga, yaitu membayar zakat. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama sebenarnya apa yang dimaksud dengan zakat itu. Nah, zakat menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Zakat itu berarti suci atau kesucian atau keberkahan. Sedangkan menurut istilah agama Islam, zakat itu adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya atau muzaki untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Nah, berarti seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu atau nisab sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu atau khaul, yaitu waktunya itu 1 tahun, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakat. Nah, tujuan Allah itu mengenai zakat itu agar harta yang dimilikinya itu menjadi bersih dan suci. Karena kalau zakat tidak dibayarkan, harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa, yang artinya bahwasanya yang setiap jiwa atau orang yang beragama Islam itu harus memberikan harta berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Nah, mengapa disebut zakat fitrah? Ya, yaitu karena fitrah itu berarti suci, sehingga tujuan kegiatan ini atau zakat fitrah itu untuk mensucikan setiap jiwa seorang muslim pada setiap tahunnya. Itu mengapa disebut zakat fitrah. Selanjutnya akan kita bahas mengenai hukum dan ketentuan zakat fitrah. Nah, hukum mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka ataupun hamba sahaya. Lalu yang harus kita berikan atau yang
dikeluarkan besarnya zakat fitrah, yaitu per orang atau per jiwa itu sebanyak 1 sok kalau ukuran di Arab Saudi atau Arab sana. Tetapi kalau di sini itu sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram dan hanya diberikan dalam setahun sekali. Lalu bentuknya yaitu makanan pokok. Ya, kalau di Arab itu gandum atau tamar. Kalau di Indonesia itu karena makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah itu berupa beras seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, pembayaran zakat fitrah itu boleh dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau boleh juga melalui amil zakat. Nah, waktu wajib membayar zakat fitrah itu adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan atau malam takbiran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, tidak ada larangan zakat fitrah itu dibayarkan sebelum, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan. Tetapi apabila zakat fitrah itu dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, adapun waktu membayar zakat fitrah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu waktu wajib. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Lalu waktu haram yang tidak boleh yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Lalu yang ketiga yaitu waktu yang afdol atau yang lebih baik yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi ke sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu yang afdol. Lalu yang keempat yaitu waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Lalu yang kelima yaitu waktu makruh atau makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Itu tidak dianggap sebagai zakat tetapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, itu nama-nama waktu pembayaran zakat fitrah. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang orang yang wajib zakat fitrah. Nah, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, kalau orang itu beragama Islam, maka mereka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu alasan yang pertama atau syarat yang pertama. Lalu yang kedua, syaratnya orang tersebut itu ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri itu masih hidup. Entah itu yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Nah, itu syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga yaitu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, istilahnya berkecukupan. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain, nah, seperti membantu, budak dan sebagainya. Nah, lalu syarat yang kelima yaitu seorang kepala rumah tangga itu wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istri, anak-anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, misalnya karyawannya, pembantunya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang berhak menerima zakat itu digolongkan menjadi 8 kelompok seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.
Nah, dalam surah At-Taubah ayat 60 itu diterangkan tentang 8 golongan atau 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama yaitu fakir. Nah, siapa itu fakir? Nah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Itu namanya orang fakir. Sedangkan yang kedua yaitu orang miskin. Siapa itu orang miskin? Ya, orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga ada amil. Siapa itu amil? Nah, amil yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Itu namanya amil. Lalu yang keempat itu ada mu'alaf. Nah, mu'alaf yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal atau menyatakan masuk Islam. Itu yang dinamakan mu'alaf. Lalu yang kelima itu ada budak atau hamba sahaya, yaitu orang yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, tetapi untuk sekarang ini perbudakan semacam itu sudah tidak ada di negara kita. Itu di negara Indonesia tidak ada perbudakan. Lalu yang keenam ada ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Lalu yang ketujuh ada fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya itu tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Lalu yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Itu mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat atau 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ya, demikian tadi sedikit yang dapat Pak Guru sampaikan mengenai zakat, yang khususnya mengenai zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Bagaimana hukumnya? Berapa yang harus dikeluarkan zakat fitrah? Lalu siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat fitrah? Sampai juga siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, semoga itu tadi dapat menambah ilmu buat anak-anak semua. Ya, untuk selanjutnya bisa anak-anak kerjakan soal yang ada di slide ini, yang ada dalam video ini. Ya, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila banyak salah kata, Pak Guru mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.